Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahu wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhas shaimun was shaimat, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dipertemukan kembali. Pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi begitu banyak nikmat, kita bisa bersilaturahim kembali sambil meneruskan melihat, mendengar kajian terkait dengan salah satu ilmu bahasa namanya balaghah. Itu kurang lebih. Alhamdulillah, balaghah yang terdiri dari 3 disiplin ilmu, bayan, ma'ani, dan badi'. Kita sampai pada puncaknya yaitu badi'. Iya. Dalam badi' secara garis besar ada 2 kajian. Yang pertama namanya muhassinat lafziyah. Muhassinat lafziyah adalah aspek-aspek keindahan bahasa dari sudut lafaz. Ya. Yang kedua muhassinat ma'nawiyah. Aspek-aspek keindahan bahasa dari sudut pandang makna. Dari sudut pandang bahasa, yang pertama kita sudah, yang kedua juga sudah. Nah, ini yang terakhir dari sudut pandang keindahan lafaz ya. Keindahan lafaz namanya sajak. Yang pertama namanya jinas. Jinas yaitu 2 kata ucapannya sama tapi maknanya beda. Itu ada banyak dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Umpamanya ucapannya sama. Tikus itu mati dicangkul. Tuh, dicangkul. Sementara demikian juga singa mati dicangkul. Sama-sama dicangkul. Itu sama. Tuh kan jadi indah. Dicangkul sama dicangkul. Iya. Oke. Terus ada iktibas, itu yang kemarin menarik. Memberikan informasi tentang iktibas bahwa puncak keindahan bahasa yang diraih oleh bangsa Arab menjadi tetap. Dia tak mampu menyamai, apalagi mengungguli keindahan bahasa Al-Quran. Pak Jamal masih diproses? Sudah, Ustaz. Hah? Sudah. Oh, sudah. Iya. Iya. Oke, sambil diproses. Oke. Gak mampu mengungguli. Jangankan mengungguli, menyamakan. Akhirnya terbaca pemikiran karena mengungguli Al-Quran tidak mampu, menyamakan secara keseluruhan juga nggak mampu, ya udah dikutip aja dikit gitu. Jadi berbicara dengan menyisipkan kutipan, yang disebut kutipan, potongan ayat Al-Quran atau hadis, itu menambah keindahan bahasa dari aspek lafaz, namanya iktibas. Nah, yang ketiga ini kita masuk sajak. Bahasa Indonesia sajak. Bahasa Arabnya sajak pakai ain. Biasa. Kalau bahasa Arabnya ro'iyah. Bahasa Arabnya rakyat. Tuh. Jadi kata serapan ro'iyah. Rakyat. Iya. Nah, pertama tentang sajak ini konsep. Sajak dalam bahasa Arab disebut sajak. Sajak itu sendiri bermula dari kata kerja. Saja'a, yasja'u, saja'an. Sinonimnya raddada. Raddada mengulang-ulang. Iya. Umpamanya ada kalimat saja'atil hamamatu.
Bimakna raddadat sautaha. Burung merpati itu bersajak. Maksudnya burung merpati itu mengulang-ulang suaranya. Nah, ini insya Allah di antara kita nggak ada yang nggak kenal merpati. Di antara kita nggak ada yang nggak pernah dengar merpati berbunyi. Tuh, kalau ditirukan nggak enak, nanti saya dibilang burung. Tapi insya Allah udah kebayang. Bukan cuma burung merpati saja bunyinya. Burung tekukur, burung perkutut. Ketika berbunyi, dia mengulang-ulang suara yang serupa. Pada mulanya akar makna sajak itu begitu, mengulang-ulang. Oh, rupanya dengan pengetahuan terbatas kita terkait sajak, oh iya ada akhir huruf yang serupa. Karena serupa, maka jadi berulang-ulang. Karena berulang-ulang, maka disebut sajak. Itu asal mulanya. Oke, berikutnya. Ya, secara terminologis, nah, nih dengan demikian inti makna sajak adalah kesesuaian atau kesamaan bunyi pada dua ungkapan atau ujaran, baik dalam prosa ataupun puisi. Ya, jadi kalam Arab itu memang dua, nggak ada tiganya. Kalau nggak puisi, prosa. Kalau nggak prosa, puisi. Al-Quran hadir, maka Al-Quran hadir, maka kemudian dia membantah tuduhan bangsa Arab, para penyair, bahwa Al-Quran adalah syair. Gitu. Sehingga dalam surat apa itu ya, Yasin, wa ma'alamnahu syi'ra. Allah nggak mengajarkan syair. Kalau kalam Arab itu kalau enggak syair adalah prosa, kalau enggak puisi adalah prosa, maka Al-Quran laisa bisy'irin wala nasar, bukan syair, bukan nasar. Di antara puisi ada namanya arud. Arud adalah irama ya, irama puisi. Seperti tola al-bad, ada timbangan-timbangannya. Tola al-badru alaina min saniyya tilwada fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun, umpamanya begitu. Yang dulu juga ada di antara kita pernah mempelajari. Di Al-Quran dijumpai kayak begitu sebagai bagian untuk alasan mereka menuduh Al-Quran itu syair. Tapi apa kata para ahli bahasa? Di Al-Quran ditemukan beberapa, tapi itu faktor kebetulan. Aro'aital lazi yukadzibu biddin, itu disamain. Tola al-badru alaina min saniyya tilwada. Itu di Al-Quran mah faktor kebetulan. Sementara kalau syair bukan kebetulan, memang sengaja dibikin gitu. Oke. Nah, ini kita kembali ke pokok persoalan. Contohnya nih. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi enak bahasa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tuh. Ke hulu, dahulu sama kayak burung tekukur, kayak burung merpati, kayak burung perkutut berulang. Terus berenang-renang ke tepian, bersenang-senang kemudian. Nah, banyak yang melesetin ini. Walaupun sajaknya tetap. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Gitu ada yang melesetin. Nggak apa-apa, biarin aja. Oke, berikutnya itu tuh. Iya,
digedein bagus sedikit. Oke, kita masuk sekarang. Itu contoh apa itu? Berikutnya Pak Jamal tuh yang halaman berikutnya. Nih. Nah, contoh dalam bahasa Arab umpamanya tuh kita kalau doa kunut terasa saja Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait haknya pendek. Kita sering dengar hadait. Nah, itu nggak boleh. Hadait, afait, tawallait, a'toit. Nah, itu namanya sajak. Gampang, sederhana, kodoit. Tuh, semuanya doit. Gitu. Jadi, apa sajak? Seperti yang dikatakan sebelumnya. Kesamaan bunyi pada huruf akhir setiap kata atau prasa atau lainnya gitu. Tapi sedikit ini. Allahumma hdini fiman hadait, paham insyaallah. Wa afini fiman afait, paham insyaallah. Wa tawallani, ini tawallani artinya urus kami ya Allah. Fiman seperti engkau mengurus orang-orang yang engkau urus. Siapa itu? Tuh Nabi Musa dilempar ke sungai Nil, itu diurus oleh Allah. Kalau nggak diurus, dia nggak jadi orang. Masuk ke istana, hidup mewah, terus mau dibunuh, dikasih. Itu diurus terus. Itu maksudnya diurus. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, tuh bayangkan. Cara Allah ngurus, oh iya ada kafilah lewat. Yang ngambil air, timbanya diturunin, terus ditahan. Wah, ada orang. Kebetulan waktu itu orang bisa dijual, gitu, diambil, dijual, akhirnya jadi menteri. Itu namanya fiman tawallait. Jadi kalau lagi baca, nih yang baca kunut, wa tawallani, minta diurus sama Allah seperti orang-orang yang engkau urus. Demikian pengertian sajak secara harfiah. Nah, kemudian ini sajak dari segi istilah, pengertian balaghah. Apa itu? Tawafukul fasilatain fil harfil akhir. Wa afdaluhu ma tasawat fiqaruhu. Tuh, udah diartikan. Sajak adalah kesesuaian atau kesamaan bunyi huruf akhir pada dua ungkapan. Yang terbaik adalah yang sama jumlah kata-katanya. Baru kita masuk contoh. Nih, contoh-contoh terbaik. Ini doa Nabi pada orang yang memberi hadiah, memberi infak, memberi apa lagi, segala macam pemberian. Nabi berdoa. Jadi jangan dikira Nabi nggak tahu. Itu kita memberi, Nabi tahu. Maka dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu khalafa, ganti. Itu dari doa nama Nabi. Beri ganti. Iya, sehingga teori sedekah kayak begitu. Pengen dapat banyak, sedekahkan gitu kurang lebih. Wa'ati mumsikan, dan berilah orang yang pelit, mumsik, dia pegang terus talafa. Talafa kerusakan. Ya. Dari sudut pandang sajak, ini bersajak. Ada kholafa, ada talafa. Tapi diurut lagi, sebelumnya juga
munfiqon, mumsikan. Sebelum juga sama-sama akti. Tapi dari sudut pandang lain, ini juga bisa disebut badi. Cuma kita belum sampai. Yaitu menggabung dua kata yang berlawanan. Munfiqon lawannya mumsikan. Sama seperti dalam Al-Quran, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Sedikit tertawa, banyak menangis. Pulang, pergi, pagi, sore. Nah, itu kan dua lawan kata yang digabung dalam satu rangkaian kalimat. Di sini juga terjadi. Cuma kita belum sampai. Itu bagian dari muhassinat maknawiyah. Iya. Terus di bawah tuh. Oh, itu udah dijelaskan itu. Akti munfiqon kholafa. Satu lagi, akti mumsikan talapa. Kalau akti sama akti itu enggak ada sebuah keindahan. Bunyinya sama, maknanya sama. Itu kalau indah justru bunyinya sama, maknanya beda. Iya, tuh. Munfiqan sama mumsikan. Suaranya sama. Sama dalam artian bersajak. Akhir hurufnya ya. Beda. Oh, munfiqon, mumsikan. Beda dikit. Iya. Oke, berikutnya. Halaman berikutnya contoh kedua nih. Allahumma in kunta qad ablait fa innaka talama qad afait. Ini kata orang A'rabi. A'rabi Arab Baduy. Zahabas sailu bibnihi. Anaknya terbawa banjir. Tuh. Itu seorang Arab Baduy yang kehilangan anak karena hanyut terbawa arus banjir. Berkata, Allahumma in kunta qad ablait. In kunta qad ablait. Fa innaka tolama qad afait. Sesungguhnya engkau, saya mohon maaf cari posisi dulu. Nah, ini ada apa namanya? Ada tamu. Maaf Pak Jamal ini. Ya, saya kira masih sepi pagi-pagi ini. Apa-apa Ustaz. Ya, mohon maaf ya. Rumahnya Pak Yahya masih lebar Ustaz. Iya. Nih. Ya, dia meratapi anaknya yang meninggal karena terbawa banjir. Isinya bagus. Ya Allah, sekiranya Engkau memberi cobaan dengan peristiwa ini, sesungguhnya Engkau sudah cukup banyak memberiku kenikmatan. Udah kebayang? Masing-masing punya pengalaman pribadi secara spiritual, kurang lebih begitu. Bukan isinya yang kita masalahkan, tapi redaksinya. Ada kata-kata qad ablait, qad afait. Oleh karena itu membaca yang bagus, apalagi kalau sudah bersajak, maka menjadi dianggap jelek. Qad ablaita, qad afaita, jelek. Bagian dari karakteristik bahasa Arab, kalau sudah ketemu khobar, soal rofa, itu kan hukum nahu. Tapi bacanya sukun. Al-baitu jamil. Al-madrasatu wasi'ah. Jangan wasi'atun. Nggak ada.
Itu dia karakteristik bahasa Arab. Orang Jepang mobil-mobilnya selalu pakai huruf hidup belakang, Toyota. Tapi mereka menyebutnya Toyota, ya. Kecuali memang yang nggak bisa begitu, Mazda. Mazda, tetap Mazda. Ya, demikian juga sejatinya kalau kita lagi tadribat fil qiraah, latihan membaca, apalagi dalam lomba, itu di bagian dari aspek yang dinilai. Allahumma in kunta qad ablait fa innaka talama qad afait. Iya, tuh. Oke, contoh nomor 3. Al-hurru idza wa'ada wafa wa idza a'ana kafa wa idza malaka afa. Tuh, bagus sekali. Orang merdeka apabila berjanji menepati, apabila menolong mencukupi, apabila berkuasa memaafkan. Kan tinggi banget ini filosofinya. Orang merdeka apabila berjanji menepati. Ada orang janji, terus dia menepati. Pertama, secara batiniah juga dia memang udah merdeka dari apa belenggu janji. Ya atau tidak? Yang kedua, menunjukkan bukan saja dalam batinnya menjadi merdeka, tetapi itu memang karakteristik sebagai seorang yang merdeka. Boleh bandingkan, kalau dia berjanji tapi tak menepati, dia masih terus terbelenggu, nggak bebas dia. Nggak bebas dia. Nanti kalau ketemu, ya ampun iya, saya punya janji sama dia. Terus nggak enak, maka disimpan lagi. Tuh nggak merdeka itu. Tapi kemudian kalau ada orang berjanji tak menepati, lalu tak merasa bahwa dia itu tertekan oleh janjinya, itu udah luar biasa. Di atas rata-rata itu. Udah udah masuk kategori aneh gitu. Nah, itu yang kita jumpai dalam konteks berbangsa, kurang lebih begitu. Janji dibuat memang untuk dilanggar gitu kurang lebih. Iya, demikian juga wa idza a'ana kafa. Kalau memberi bantuan ya yang cukup. Ada dalam kata lain wa idza a'ta adzala, bagian dari sifat-sifat khalifah muslimin pada zaman itu. Kalau memberi adzala, banyak beri. Ini kafa, cukup. Wa idza malaka afa. Kaji kita bukan isinya itu mah tambahan aja. Ya, yang pertama wafa, kedua kafa, afa. Oh, cakep-cakep itu. Saya terkesan dengan almarhum siapa itu? Zainuddin MZ. Dia kalau ceramah itu bersajak. Ya dah? Iya. Oke, nomor 4 contohnya. Rahimallahu abdan qala khairan faghanim. Au sakata fasalim. Ghanim. Salim. Tuh. Ada qala, ada sakata. Itu dua kata yang berlawanan, namanya tibak. Ya, tibak nanti kita sampai. Ya. Artinya Rasulullah bersabda, Allah menyayangi seorang hamba yang berkata baik, lalu dia memperoleh kepuasan. Atau diam, lalu mendapat keselamatan. Maka Nabi mungkin ya sejalan dengan sabdanya, yaitu as-sumtu hikmah. Diam harus yang membawa hikmah diamnya. Kalau ada kemungkaran, diam aja itu nggak membawa hikmah. Iya. Apalagi ada pepatah lain bunyinya begini. Idza kanal kalamu min fiddah
Fasukutu zahab. Apabila ngomong itu adalah perak, maka diam itu emas. Tapi kemudian karena kalam itu sesuai dengan situasi kondisi, bisa dibalik. Idza kana sukutu min fiddah fal kalamu zahab. Kalau diam itu perak, maka bicara itu emas. Nih banyak cendekiawan udah diam umpamanya. Sekali ngomong itu emas. Iya. Kaji kita lagi-lagi fagonim. Gonim dari kata gonimah. Dia mendapatkan banyak kebaikan. Kalau dalam konteks perang, banyak harta rampasan. Harta rampasan disebut ghanimah. Ini fagonim. Maka puas dia. Iya. Fasalim. Maka selamat. Contoh nomor 5. Al-insan bi'adabi. Manusia itu dilihat akhlaknya. La biziyih wasyabi. Tuh, bi. Bukan biziyihi. Ziyihi pakaian. Siabi sama, baju. Zi pakaian, jamaknya azya. Umpamanya pakaian dimaksud pakaian-pakaian resmi seperti seragam. Seragam maka bahasa Arabnya azzi al-madrasi, seragam sekolah. Azzi al-askari, seragam militer. Ya, di sini kita lihat ada 3 kata malah bi'adabi, birabbi, biziyih maksudnya, wasyabi. Nomor 6. Qala a'rabi li rajulin sa'ala laiman. A'rab artinya orang kampung Arab, Badui. Ya. Di Al-Quran ada dalam surat Qaf itu. Qalatil a'rabu amanna. A'rab amanna. Terus ada lagi dalam ayat lain, apa itu? Wah, siapa nih? Siapa ingat ada kata a'rab itu? Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqo. Iya, itu dia. Nah, ini a'rabi li rajulin sa'ala laiman. A'rabi berkata kepada seseorang, sa'ala yang meminta. Laiman, terus terjemahannya Pak Jamal. Nah, terus bawah tuh. Arab Badui berkata kepada peminta-minta yang hina. Ada yang hina. Ini bagus sekali kata-katanya. Nazaltu biwadin ghairi mamtur. Wa fina'in ghairi ma'mur. Wa rajulin ghairi maisur. Fa'ukim binadam. Au artahil bi'adam. Kalau minta-minta, kita biasa tuh bagian dari budaya Indonesia. Kalau hari raya, pada datang nggak tuh ke Jakarta dari luar daerah. Dulu pengawasan masih nggak begitu ketat. Ada bertruk-truk datang ke Jakarta. Kamu minta. Bahkan bergerbong-gerbong. Lalu menyebar. Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, Barat. Kayak gitu gambarannya. Nih, lagi diceritain. Masing-masing menggantungkan nasibnya. Di mana posisi dia berharap mendapatkan rezeki yang banyak. Ya apa tidak? Ini lagi diceritain masih Arab Badui. Seseorang tukang minta-minta, dia ke kota. Terus dibahasakan nazaltu biwadin ghairi mamtur.
aku turun. Aku turun maksudnya singgah di lembah gersang, tak ada hujan. Jadi di wilayah yang gersang, apalagi bumi Arab. Wa fina'in ghairi ma'mur. Wa fina di serambi tak beratap. Serambi rumah. Karena rumah Arab kan nggak ada genteng. Karena nggak ada hujan. Kalau kita budayanya ada hujan, maka genteng itu kemudian melebihi badan rumah. Sehingga kalau hujan, dia bisa berdiri, duduk di bawah serambi itu tak kena hujan. Kalau ini enggak. Wafina'in ghairi ma'mur. Fina artinya emperan, serambi di sini. Tak beratap. Makmur tak berbangun. Tapi diterjemahkan tak beratap. Insya Allah kebayang. Warajulin ghairi maisur. Udah rumah tak beratap, orangnya juga nggak mudah memberi. Pelit. Tuh, di serambi tak beratap, di rumah seseorang yang tak berada. Tak berada maksudnya tak punya kekayaan, gitu. Sehingga nggak memberi. Gitu. Maka pilihannya faukim bin Adam, aku akan tetap di sini dengan penyesalan, atau artahil bin Adam, atau aku berangkat, aku tinggalkan, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, isinya insya Allah membayangkan batiniah, kayak apa kondisi psikologis orang kayak begitu, satu. Yang kedua, bahasanya bersajak. Maka ketika dibaca, nazal tu biwadin ghairi mamtur, wa fina'in ghairi ma'mur, wa rajulin ghairi maisur, itu indah. Fa'ukim binadam au artahil bi'adam. Sana nadam, sini adam. Mamtur, makmur, maisur. Tinggi sekali ini bahasa. Bukan cuma ternyata dari aspek lafaznya, tapi juga maknanya. Hadir Al-Quran yang membuat mereka geleng-geleng kepala, gitu kurang lebih. Iya, bersajak. Semuanya bersajak. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Tuh. Terus bersajak. An-Nas bersajak. Al-Alaq bersajak. Al-Falak juga bersajak. Belum lagi isinya mereka kagum, geleng-geleng kepala. Itulah yang dimaksud oleh si Al-Walid bin Mughirah, tokoh Quraisy yang terpilih sebagai jagoannya untuk menandingi Al-Qur'an. Kata dia apa? Wallah laqad sami'tu kalaman min Muhammad, laisa min kalamil ins wala min kalamil jin. Inna a'lahu latulawah wa inna asfalahu lamughdik. Habis dah, tuntas. Iya. Tapi mereka yang paham betul kemudian nggak iman, itu yang menjadi siksanya bertambah-tambah ketimbang kita yang nggak menikmati indahnya bahasa Al-Quran. Selesai saja. Bentar aja. Nah, ini latihan. Jelaskan kata-kata atau ungkapan-ungkapan atau ujaran-ujaran yang memiliki kesamaan bunyi. Tapi sambil kita lihat lafaznya, maknanya juga. Ma'abada ma'fat wa ma'akraba ma huwa at. Itu harus bacanya ini. Fat, at. Kalau pakai nahu bacanya ma'abada ma'fata wa ma'akroba ma huwa atin. Nggak bersajak. Seperti tadi saya katakan, karakteristik bahasa Arab, orang Arab, kalau udah berhenti, selesai, itu memang sukun. Iya. Toyota jadi Toyot, gitu. Ma'ab ada ma'fat wa ma'akraba ma huwa at.
alangkah jauhnya sesuatu yang sudah hilang. Ada orang meninggal, hilang. Nangis-nangis, jangan dulu dimakamin. Sebab itu saudaranya yang di Palembang belum datang. Ditungguin. Kesel apa enggak itu? Tuh, enggak sehat. Masih dikungkung oleh budaya yang didasari ketidaktahuan. Maka orang yang kesel, marah bilang begitu. Emangnya kalau dia datang hidup lagi apa? Ngapain pakai ditunggu-tunggu? Atas dasar itu Nabi yang Maha Tahu, maka mengurus jenazah bagian dari perkara yang harus dicepatkan, disegerakan. Itu di tengah masyarakat kadang-kadang suka juga, kesel juga. Enggak kayak begitu saja. Tapi ketika sambutan mengantar jenazah, Masya Allah. Si A nyambut, si B nyambut, si C nyambut. Udah nyambut, hamdalahnya panjang-panjang. Belum lagi isinya ceramah. Terus protokol nambahin. Dalam rangka mengingatkan, karena sholat jenazah ini jarang-jarang, diterangin fikihnya. Terdiri dari 4 takbir. Takbir pertama baca ini, baca itu, baca ini. La haula wa la quwata. Itu namanya al-Islam mahjubun bil muslimin. Nah itu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, langsung aja dikuburin. Apalagi pakai nunggu-nunggu. Ya, itu udah sedikit berseberangan. Ya. Dan kita menjadi beruntung dalam konteks itu menjadi orang biasa. Tapi kalau pejabat coba, ya toh, disemayamkan dulu. Apalagi mau dimakamkan pakai nembak dulu. Gimana itu? Nembak. Iya. Oke, kita teruskan. Mafat yang fata sudah lewat. Gitu ya. At datang. Nomor 2. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Tuhum, contoh itu mah. Sesungguhnya hanya kepada kamulah tempat kembali mereka. Dan hanya kamilah yang akan menghisab mereka. Oh, ini balagonya padat sekali. Yang pertama ada kosor. Ilaina iyabahum. Asalnya iyabahum ilaina. Terus alaina hisabahum. Asalnya hisabahum alaina. Iya, itu. Terus yang kedua ilaina sama alaina. Itu juga namanya tibak ya. Bukan tibak. Maksudnya apa ya? Iya benar tibak, bukan muqabalah. Tapi lepas dari itu, nah ini jadi bersajak. Iya bahum, hisabahum. Iya. Nomor 3, fahuwa apa ini? Yatba'ul asja' bijawahiri lafzih wa yaqra'ul asma' bizawakhiri wa'zih. Dia menggubah sajak. Yatba' tadinya mencetak. Toba'ah, matba'ah, mencetak. Di sini diartikan menggubah sajak dengan mutiara kata-katanya. Jawahir mutiara. Lafzih kata-kata. Dan mengetuk pendengaran dengan hentakan nasihatnya. Dulu kita belajar apa nida lizajar, tuh ada kata zajar. Di sini jamaknya zawajir, tadinya zajar, gertak. Gertak begini gambarannya kalau ada orang lagi mau ngambil sendal itu di masjid, terus kita gertak, hei, itu nggak jadi. Itu namanya zajar. Maka nidanya lizajar. Ketemu kata itu di sini, yaitu dengan hentakan wa'zih, nasihatnya. Ya, yatba'u tadinya mencetak, tapi kemudian di sini menggubah. Asja sajak, dia gubah. Sajak itu
dengan mutiara-mutiara lafaznya. Terus ada tasbih apa enggak? Ada. Ya, ada istiarah apa tidak? Ada. Itu kata-kata yang indah diserupakan dengan mutiara. Maka tak lepas dari budaya kita juga digabung. Ada namanya kata-kata mutiara. Ya, bahasa bagus-bagus tuh. Tuh dibahas lagi. Terus yakra. Yakra di Al-Quran, qara'a yakra'u. Quran. Qari'un. Makru'un. Qari' ditambahin tak. Qari'ah. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Pada mulanya artinya mengetuk. Kayak kita mengetuk. Tuh. Itu qara'a. Tapi dimaksud dalam Al-Quran Al-Qari'ah itu adalah kiamat. Kenapa? Kiamat itu benar-benar mengetuk. Ketukan kiamat bukan kayak model kita ngetuk pintu. Membuat kaget. Maka kiamat mengejutkan. Allah bahasakan dengan qari'ah. Mal qari'ah. Iya. Nah ini mengetuk. Apaan yang diketuk? Pendengaran. Kata ketuk dalam budaya kita juga ada, yaitu minta sumbangan. Si panitia berkata, nah, pada kesempatan ini saya ingin mengetuk. Apa yang diketuk? Hati para jamaah sekalian terkait dengan proses pembangunan masjid ini. Dana yang sudah terserap sekian. Masih kurang untuk menyelesaikan, merampungkan pembangunan sekian. Itu ngetuk. Tapi dalam konteks ini yang pendengaran yang diketuk. Kita umpamanya bulan puasa nih, kan tidur. Zaman dulu masih rame. Jam 3 itu udah ngetuk-ngetuk kentongan. Ya, anak-anak kah, orang tuanya, lalu mengeluarkan suara. Suara itu mengetuk. Mengetuk apa? Pendengaran. Kalau kita bahasanya mengetuk telinga, maka jadi majaz lagi. Bukan telinga benerannya diketok, dijewer, bukan. Tetapi potensinya jadi mendengar gitu. Wa yaqra'ul asma bizawajiri wa'zih. Dengan hentakan nasihatnya. Ada nasihat Adi Hidayat luar biasa. Lafaz-lafaznya, nasihatnya itu mengetuk pendengaran apa tidak? Coba lihat itu. Iya. Kemarin ada minta sumbangan karena mau bikin masjid di Toronto. Iya kan? Diketuk. Per orang cuma 30.000 dapat itu. Kalau 100.000 orang jadi 3 miliar kurangannya. Terketuk apa enggak? Gitu kurang lebih. Iya, wa yaqra'ul asma' bizawajiri wa'dhihi. Nomor 4. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Fiha, yakni di dalam jannah, surga. Surur jamak dari sarir. Tempat tidur. Tempat tidur bukan tanpa kasur. Disebutnya tempat. Maksudnya yang ada di tempat, yaitu kasur. Marfu'ah, tinggi. Ya, padahal istrinya udah marfu'ah namanya. Terus ditaruh di kasur yang marfu'ah juga, tinggi. Wa akwab, akwab jamak dari kub. Kub artinya cup. Itu hubungan bahasa Arab sama Inggris khususnya. Di Inggris cup. Ada Thomas Cup. Tuh gambarnya kayak begitu tuh kub. Ya. Iya, kelas-kelas. Maudhu'ah yang udah diletakkan. Ya, di atas meja-meja. Kayak model di hotel-hotel mewah itu luar biasa. Itu mah nggak seberapa dibanding nanti di surga. Iya, kaji kita marfu'ah, maudhu'ah,
wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabsusah. Tuh, mabsusah. Iya, sajak. Masih ada Pak Jamal berikutnya. Nah, ini kopiannya sudah diberikan teman-teman ya? Atau belum? Sudah, Apa-apa. Ustaz. Sudah. Oh, sudah ya? Sudah, ya. Iya. Sudah. Nggak usah dibaca ya, Pak Tarjani ya. Nggak ada artinya. Ngapain emang mau jadi sastrawan? Hah? Tuh begitu cara nyuruh baca. Paham itu? Paham apa enggak? Maksud saya itu nyuruh baca, tapi bahasa saya nggak usah dibaca ya. Tapi terasa nyuruh apa enggak? Rasa Ustaz. Jadi demikian, bahasa bertingkat-tingkat. Jadi kalau mau ada kesel itu orang buang sampah, terus kita mau larang, jangan redaksinya jangan buang sampah di sini. Bilang buanglah sampah di sini. Gitu. Paham ya? Oke, contoh nomor 5. Al-hiqdu soda. Al-hiqdu sodaul qulub. Wallajaju sababul huruf. Dengki itu kotoran hati. Soda sebenarnya karatan. Sementara lajaj melampaui batas itu sebabnya perang. Kaji kita kulub, huruf. Kalau perlu ditambahin mikir sedikit. Bagaimana supaya bisa tercantum kata gurub terbenam. Coba semuanya. Minas sobah ilal gurub. Umpamanya begitu. Umpamanya juga real saya tambahkan. Al-hikdu sodaul qulub. Wallajaju sababul hurub. Minas sobah ilal gurub. Cakep lafaznya saja. Lagi online, Bun. Tapi kalau dari aspek makna nggak ada hubungannya, akhirnya jadi jelek. Oleh karena itu dalam sastra Arab khususnya ada dua aliran. Aliran lafaz sama aliran makna. Aliran lafaz dia lebih mengedepankan lafaz. Aliran makna lebih mengedepankan makna. Baru kemudian dianalisis mana yang lebih penting. Sehingga dalam buku-buku kajian balaghah itu ya ada bab khusus, judul khusus. Tuh boleh tuh Pak Yahya juga baca. Al-lafzu wal makna. Gitu. Yang terbaik adalah lafaznya baik, maknanya juga baik. Al-Qur'an lafaz dan makna. Di mana Allah pakai lafaz, di situ membawa makna. Lafaznya adalah yang terbaik, terindah, terpas. Nggak bisa diganti dengan yang lain. Dan maknanya juga emang beda. Alhamdu. Sinonimnya sama. Ada al-madhu. Ada as-sana. Coba ganti. Dari segi lafaz. Suaranya udah nggak enak. As-sana'u lillahi rabbil alamin. Atau al-madhu lillahi rabbil alamin. Kenapa yang dipakai alhamdu? Karena memang kandungan maknanya beda. Kalau hamdu pujian yang positif, selalu positif. Kalau al-madah bisa juga negatif. Maka dalam syair-syair di antara tujuan orang bersyair adalah memuji, yang dipakai al-madah. Tuh, madah bukan al-hamad. Kurang lebih begitu. Nomor 6. Irtifa'ul akhtar biqtihamil akhtar juga ya. Makin tinggi kemuliaan dengan semakin masuknya ke dalam bahaya. Oh, ini di satu sisi ya. Di satu sisi ada sajak, akhtar. Pada saat yang sama
ada jinas, aktor, aktor. Aktor yang satu kemuliaan, yang satu lagi artinya bahaya. Baru kemudian secara keseluruhan. Semakin tingginya kemuliaan, ini sebenarnya enak bergantung dengan semakin masuknya ke dalam bahaya. Nah, insya Allah bisa dipaham. Bahaya dalam artian hakiki begini. Umpamanya pasukan TNI di mana? Papua. Di apa? Ya di Papua lah itu. Luar biasa bahayanya. Tapi kemudian ada suatu orang yang menerobos bahaya. Dalam perkiraan strategi militer harus bawa senjata lengkap. Tapi dia yakin, dia tembus itu, dia temui, dia kejar itu musuh tanpa senjata, tangan kosong. Terus berhasil dan nggak mati, dia hidup. Boleh kita terapkan ini. Irtifaul akhtar, meningginya, meningkatnya kemuliaan itu adalah sejauh mana dia menantang bahaya. Nah, kaji kita yaitu sajak, aktor, aktor. Pada saat yang sama juga kita temukan namanya jinas. Ada dua ucapan serupa, makna beda. Terus semakin banyak ditemukan aspek-aspek balaghah, itu semakin indah. Iya. Irtifa, irtifa tinggi. Iktiham, kohama artinya masuk. Ya, masuk. Umpamanya kita asumsikan ke dalam lubang itu jadi ke bawah. Maka irtifa ke atas. Ini namanya dua yang berlawanan. Dua yang berlawanan istilah balaghahnya namanya tibak. Cuma satu kata tibak. Kalau banyak namanya muqabalah. Masih ada Pak Jamal? Ya, selesai. Selesai, itu udah latihan. Tuh, sedikit saja ini. Ada lagi mau ditambahin apa? Jangan. Pelajaran berikutnya kita masuk muhassinat ma'nawiyah. Jadi, Ya, silahkan. Jamal. tanya jawab. Jadi saja itu Iya. dia hanya persesuaian bunyi. Iya. Seperti doa kunut tadi, Allahumma hdini fi man hadait. Sebenarnya kalau dimunculkan harokatnya kan bukan sukun ya Ustaz, tapi hadaita gitu ya. Iya, iya. Iya. Berarti kalau gitu kebanyakan sajaknya itu disebabkan karena disukunkan Ustaz, atau bagaimana? Betul. Sukunkan sama huruf. Hurufnya sama. Sukun doang, kalau hurufnya beda. Atau Ya. dari segi baca juga gitu. Bahkan bukan cuma apa namanya, bukan cuma suara huruf akhir saja, umpamanya sarir, surur, itu kan menjadi apa namanya, celah, tidak sempurna. Sarir, surur, iya. Jadi sesuai dengan kaedahnya kesamaan huruf akhir gitu pada dua kalimat. Ya, sudah. Saya Ya. sedikit. Dalam Al-Quran ini mana yang lebih diutamakan, sajaknya atau gramatikanya? Apakah gramatika bisa dikalahkan oleh sajak? Wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya. Gramatika prinsip, sajak juga prinsip, dan antara keduanya nggak ada pertentangan. Nggak ada pertentangan. Itu yang tadi kita baca. Emang ada yang kira-kira menyalahi nahunya gitu.
nggak ada. Hadait. Kalau ditanya sebenarnya apa? Hadaita. Dia nggak bertahan pada hadait. Maka tadi saya coba kaitkan dengan karakteristik bahasa Arab dan orang Arab. Kalau udah berhenti, itu pasti sukun. Pasti sukun. Iya. Jadi nggak ada pertentangan. Tapi luar biasa yang anehnya, mereka tuh Arab jahili belum ada nahu. Kalau ngomong nahunya betul semua. Beda bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita nggak belajar tata bahasa, omongan kita yang intelek pun dilihat oleh kacamata ahli bahasa Indonesia itu banyak salahnya gitu kurang lebih. Kalau dia sebaliknya, ya banyak betulnya. Bukan cuma banyak betulnya, jadi patokan gramatika bahasa Arab yang disusun kemudian. Ini baca begini, mana syairnya tuh ditemukan. Bahkan syair-syair jahili menjadi sumber tafsir. Tafsir menurut Ibnu Abbas ada 4. Tuh. Yang pertama, maqalahul Arab. Yaitu tafsir tuh. Itu dalam konteks bahasa. Ya. Kalau di Al-Quran menyebut sebuah kata, patokannya adalah syair jahili menyebut kata itu kebetulan ditemukan ada, yaitu maknanya. Itu maksudnya. Terus yang kedua, maqalahul ulama. Ulama maksudnya bukan ulama lain, tapi ulama bahasa. Itu tafsir. Itu. Terus yang 2, 3, 4-nya saya rada lupa. Pak Yahya bisa temukan itu di mana itu? Di Imam Zarqani. Imam Zarqani ada. Tafsir ala arba'ah. Iya. Ada lagi yang lain. Kalau pergeseran makna as-sayaroh, sekarang mobil. Dulu kan as-sayaroh pengertiannya bukan mobil, tapi kabilah unta gitu. Gimana tuh ceritanya? Iya, kan substansinya mah nggak hilang, lekat dari saro. Saro berjalan, ya. Saro yasiru, alifnya asalnya ya. Terus isim fa'ilnya sair, dipolak mubalaghah. Sayar, alifnya menjadi ya lagi. Sayar, banyak jalan, banyak jalan. Banyaknya luar biasa, udah mubalaghah ditambahin lagi tak. Taknya lil mubalaghah juga. Sayyarah jadi. Baru kembali kepada makna. Makna itu ada 2. Yang pertama makna dasar. Makna standar. Yang kedua makna-makna disebut, ya Imam Zarqani menyebutnya makna kedua. Makna kedua amat ditentukan oleh konteks, maka ada namanya makna kontekstual. Tadi yatba'u mencetak sebenarnya, tapi mencetak syair itu enggak tepat diksinya. Maka saya terjemahkan menggubah. Nah, itu nyambung. Antara menggubah sama mencetak ya ada benang merah lah gitu kurang. Demikian makna. Makna kedua itu menjadi banyak sebanyak sudut pandang yang dipakai. Saya beri ilustrasi. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Makna standar. Apabila kalian selesai sholat, bertebaranlah. Bertebaran dari kata fantasir itu makna 1. Bertebaranlah di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi khususnya Jumat. Udah cepat keluar, nggak usah zikir lagi. Yang pasar-pasar, yang ke terminal. Terus. Tapi dalam kondisi teknologi maju, maka fantasi itu diartikan tembus pasar. Itu bisa menjangkau dunia, apalagi udah global.
ya dah, lewat laptopnya, lewat teknologinya, dia udah langsung bisa meneruskan bisnisnya dari tanah air. Itu juga masuk kan tasyiru. Itu kan makna kontekstual. Mayamal misqala zarrah. Tuh, zarrah bisa jagung. Zarrah bisa gandum. Zarrah bisa disesuaikan. Kita mah umumnya biji sawi. Tapi lewat ilmu pengetahuan nggak ditolak maknanya atom, maknanya Newton, bahkan bisa jadi yang jauh lebih kecil lagi tak dilihat oleh mata. Apa maksudnya? Oh, yang kayak gitu saja, kebaikan atau keburukan nanti dibalas. Ya, demikian terkait dengan makna. Ada lagi yang lain? Berarti sajak itu tidak hanya persesuaian bunyi tadi, tapi juga makna dari satu kalimat dengan kalimat yang lainnya berhubungan gitu ya. Kalau sajak memang fokus pada suara. Suara itu suara huruf. Huruf itu adanya di lafaz, maka masuk kategorinya muhassinat lafziyah. Tidak sama sekali makna. Kalau makna ada babnya. Kalau misalnya di surat wadduha wal laili idza saja wa rabbuka wa ma qala. Iya. Nah, kan itu bunyinya tuh sama semua. Iya. Maksud saya antara ayat satu dengan ayat berikutnya maknanya dari segi makna itu apakah ada sinkronasinya, ada sinkron? Iya, jadi kalau mau dua-duanya dilihat dengan dua kacamata tadi. Oh, gitu. Ya, dia dua hal yang berbeda. Kayak tadi kita juga temukan itu. Ini bukan cuma sajak, tapi juga ternyata ada tibak. Ternyata juga mungkin ada jinas. Tuh, aktor, suaranya sama. Akhirnya sama, oh sajak. Ternyata bukan cuma akhirnya sama. Satu kalimat itu sama ucapannya aktor, tapi maknanya berbeda. Jadi apa namanya, sekaligus dari aspek bahasa, dari aspek lafaz, dari aspek makna juga. Oh iya, jadi ada dua keindahan, dua muhassinat. Ya wallahu a'lam bishawab. Pak Yai, kalau mengenai sajak yang ujungnya semuanya ta marbutoh, seperti khalifah, jakah, apakah itu maksudnya hanya untuk mubalaghah saja atau ada maksud lain khusus tentang ta marbutoh? Iya, dari satu sisi aspek bahasa, keindahan bahasa, oh iya, di sana ditemukan namanya sajak, yaitu kesamaan huruf akhir pada kalimat. Baru kemudian dari aspek makna, oh itu ada ta. Ta-nya namanya lil mubalaghah. Itu kan aspek makna. Iya. Jadi seperti jakah itu dengan ta marbutoh di ujung, padahal dia zakah yuzaki zakatan. Iya. Apa itu makna ta marbutoh dalam zakah itu? Nah, baru kemudian nggak semua ta marbutoh. Lalu kemudian diklaim sebagai mubalaghah, Fatimah. Wah, ini udah ta marbutoh nih, mubalaghahnya apa nih? Bukan begitu. Ya. Ada hal-hal tertentu saja secara kontekstual bahwa tak itu namanya mubalaghah. Alim, orang alim. Terus, wah maha alim. Alam. Ditambahin lagi tak. Al-alamah. Iya. Tuh, itu baru. Maka tak di situ bukan tanda mu'annas. Khalifah. Iya. Khalifah. Itu. Muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Muzakkar.
Ya, Abu Bakar muzakkar, Umar, Utsman, Ali muzakkar. Ini mubalaghah. Jadi bahwa fungsi manusia sebagai khalifah, pengganti siapa? Pengganti Allah, wakil siapa? Wakil Allah. Itu nggak bisa dibantah. Itu namanya mubalaghah. Nggak ada celah. Dibela oleh bahasa itu. Nah ini luar biasa aneh. Kita semuanya khalifah, tapi mengingkari khilafah. Kan aneh apa enggak? Aneh bin ajaib. Makanya si iblis tepuk tangan. Salahnya nggak paham, Ustaz. Malah yang kita lihat mereka paham semua. Tapi kepahamannya itu tidak digunakan untuk untuk berbaik-baik sama Al-Quran, tapi memposisikan dirinya sebagai oposan gitu kan. Dia menjadi orang hebat semua. Ya, jadi tidak semua tak marbuto. Ya. Yatiman za makrobah atau miskinan za matrobah. Itu kan kepentingan sajak. Ya. Walaupun tidak merusak arti, Ustaz kan? Ya. Walaupun tidak, sebetulnya kan tidak merusak makna juga. Yang mana? Maknanya kan tetap tidak apa namanya istilahnya tidak merusak makna walaupun itu malah justru kalau mubalaghah itu menambah huwa alim itu mah standar, huwa alam itu di atas standar. Alamah. Tambah lagi tak alamah. Tuh lihat coba di buku-buku klasik ditulis oleh seseorang yang memang luar biasa, nggak punya titel kayak zaman sekarang, ilmunya di luar kepala, maka buku-buku dulu itu nggak ada namanya kutipan. Emang dari dia. Iya. Mengutip siapa. Kan sekarang nilai akademis lah menjadi jungkir balik. Kalau nggak punya ada kutipan, itu nggak dipercaya. Iya. Nggak akademik. Tuh gitu. Udah kayak begitu. Zaman merubah nilai. Apa maksudnya? Ya, pengarang-pengarang itu selalu ditulis itu al-alamah, al-alim, al-alam, dan seterusnya dalam kitab. Iya. Jadi Pak, tak marbutoh pada zakah itu mubalaghah bukan Pak? Bukan. Cuma zaidah. Zaidah. Iya. Paham itu? Bukan zakah, yuzaki, masdarnya mah bukan zakat, tazkiyah. Terus tazkiyatan wa zakatan. Zawwaja yuzawwiju tazwijan wa zawajan. Sholla yusolli tasliyah wa sholatan. Nah, tazkiyah masdar, zakat isim masdar. Tuh, beda masdar sama isim masdar menurut kacamata sorof. Tazkiyah sama zakat, tazwid sama zawaj. Iya. Jadi yang menandakan mubalaghah tak marbutoh yang di mana aja Pak Yai? Kalau tulisannya mah sama. Tulisannya sama, wawu juga semua tulisannya. Bagaimana membedakan wawu satu, wawu yang lain? Kan dilihat konteksnya. Contoh nih, da'a, yad'ung, itu wawu. Oh ini wawu huruf ilat. Tapi kalau dhamir hum, yad'una. Yad'una itu wawu juga. Bukan wawu yang tadi waktu mufrad. Itu wawu jamak. Wawu jamak. Asalnya yad'una.
Yad'una. Jadi demikian, bukan cuma sekedar oh ini katanya anu, oh ini katanya anu, bukan. Sehingga dengan keilmuan yang ada, kita menjadi pasti bisa membedakan. Apalagi secara akademis, nggak boleh katanya. Iya. Tuh, harus ditelusuri asal-usul kata. Ya, sekarang ini. Jamal. Dari fi'il apa itu? Ya, jamula, Ustaz. Jamula. Hmm. Yajmulu. Terus? Jamalan. Jamalan apa jamlan? Jamalan, Ustaz. Onta kan. Nah, kalau onta jimal. Jimal. Jamaknya. Pakai alif. Jamal. Nah, itu. Jamal itu onta. Jamaknya jimal. Jimalatun sufr. Jimal jamak. Ya, jadi demikian. Pak Yahya boleh tuh secara khusus nanti baca terkait dengan tak marbutoh. Iya. Di mana ketemunya? Ketemunya yaitu di bab jamak. Bab jamak pada buku apa, Pak? Waduh, bukunya saya punya. Itu yang bahas yang sedetail-detail begitu tuh. Itu namanya An-Nahwul Wafi. Wafi. Penulisnya Abdul Wahid Wafi. Ada 3 jilid. Kalau Bapak mau ambil, wah itu di rumah saya ada. Iya. Saya baca buku tentang huruf hijaiyah masing-masing mengandung makna. Iya. Itu benar apa enggak, Pak Yai? Nah, Apa cocokologi bahwa ro itu adalah ini, bahwa zim haho itu adalah ini. Itu cocokologi atau memang ilmiah itu? lah yang saya tahu mahaza ini. Ada ro ini. Iya, saya ada bukunya. Hazihi. Rahasia huruf hijaiyah. Lah ya sebut aja ro apa? Ada tuh saya. Ustaz, rokok, Ustaz, rokok. Ya udah. Jangan main-main sama dokter. Nah, Pak Tarjani itu disemprot. Bukan. Pak Jamal tadi disampaikan dengan onta aja marah itu. Lah, onta kan disebut dalam Al-Quran, apalah yang suruna ilal ibili. Iya. Iya. Jadi kalau ada bukunya bagus tuh Pak Yahya. Ya. Sebab saya menjadi belum tuntas mendengarnya kalau setiap huruf hijaiyah itu ada maknanya. Sebab dalam doa doa khatam Al-Qur'an itu disebutin semua huruf. Bil alif fi ulfah. Ya. Bil ba'i apalah itu bako. Bil jimi jamal tuh ada lagi jamal. Iya. Di dalam Irrohmah. Nah, baru ada maknanya setelah dipanjangin. Apa itu rohmah? Apa itu zakat atau zakiyah atau zakat kan bersih. Iya. Jadi belum tuntas tadi itu setiap Nah, kalau udah kajian apa yang berbau-bau mistik, emang punya makna. Tapi kan saya nggak bisa mengeluarkan ilmu mistik saya di sini. Jangan, Ustaz. Melenceng, mistik-mistikan. Jadi ilmu yang paling tinggi ilmu alif tuh gitu. Apa tuh ilmu alif? Bagaimana itu bisa baca? Namanya saya tulis alif itu nggak bisa dibaca. Kalau ba itu bisa dibaca. Taat. Kalau alif bacanya apa coba? Kalau bisa dibaca udah hamzah gitu ya. Itu mah ada A-nya, ada hamzah namanya bukan alif, beda. Alif. Tuh. Nah, kalau udah bisa baca itu, nah itu udah bisa terbang.
Ya, Rumi bilang akhirnya saya cuma tahu alif doang katanya. Iya benar tuh. Arumi itu yang artis. Jalaluddin Rumi. Oh, saya kira kan ada. Saya mau taunya artis saja itu. Pak Yai, apa aja yang menyebabkan kata-kata atau kalimat atau kalam menjadi mubalaghah, unsur apa aja? Oh, itu pola. Pola. Ada pola namanya mubalaghah. Kayak apa pembentukannya? Pertama dari isim fa'il. Isim fa'il umpamanya artinya makan. Banyak makannya itu kan mubalaghah. Maka di pola akil, dia makan. Ya. Terus ditambah pola fa'al jadi akal. Akhirnya bagaimana? Pola-pola yang disebut dengan pola mubalaghah. Ada fa'al, ada fa'il, ada fa'ul, ada fi'il. Abu Bakrin Siddiq, Siddiq mubalaghah. Kemarin dalam tafsir Sijin itu mubalaghah. Wazan fi'il. Iya. Asmaul al-husna Ustaz ya. Asmaul husna belum tentu mubalaghah. Tapi bagi dia, bagi Asmaul husna itu saya memang juga bertanya-tanya. Ada polanya mubalaghah. Ghafur itu mubalaghah. Tapi Ghafir juga dia punya. Gofar itu Ustaz, Gofar, Nah, Gofur. Ghafar itu juga mubalaghah. Tapi Ghafir juga mubalaghah. Ghafiruz zambi umpamanya. Ya. Nah, bahkan ada satu kata yang ya saya juga terbatas ya. Ini polanya apa? Awal. Awal. Coba bayangin. Alif, waw, sukun. Terus waw lagi itu. Awal. Karena syiddah itu kan wawnya 2. Wazan apa itu ya? Nah, itu saya juga belum ketemu bukunya. Ya, jadi asma Allah itu ada yang mubalaghah, bahkan ada yang tidak mubalaghah. Jadi makna mubalaghah sendiri itu sebenarnya apa, Pak Yai? Berlebihan. Hiperbola. Berlebihan. Bukan hiperbol, bukan hiperbol. Hiperbol apa tuh, Pak? Hiperbol ya uslub. Ya, berlebihan betul juga, bisa juga itu. Maha. Hiper. Yang sama. Dari kata hiper ya. Ya. Iya. Jadi bolnya hiper. Adanya hipertensi, Ustaz. Jamal. Iya. Jadi kalau dalam kaidahnya begini. Pokoknya iza aradta antazida maknan, kalau ingin menambahkan makna tuh fasuh, maka pola dengan pola balaghah, mubalaghah. Umpamanya tadi ya, ghafir, dia memaafkan, mengampuni. Tapi banyak mengampuninya, itu kan mau menambahkan makna. Disuruh pola itu namanya balaghah. Apa jadinya? Ghafur, Ghaffar, sama polanya. Iya, dari sekian pola mubalaghah dari aspek makna, maka kemudian terbagi 2. Ada yang lil kasroh, ada yang lil qillah. Qillah artinya sedikit. Sedikit kelipatannya nggak melebihi 10. Gitu. Sama dengan kita temukan di pola jamak taksir. Iya. Jadi demikian. Pak Yahya ada kaitannya dengan mubalaghah, tesis atau disertasi? Iya. Seperti apa itu? Ya, kemarin teman saya yang mengajukan disertasi tentang